8. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, tapi masih dalam pokok bahasan yang lanjutan minggu lalu. Kalau hari ini kita akan bahas dua materi. Yang pertama adalah tekanan darah dalam sistem peredaran darah, dan satu lagi tekanan gas pada sistem pernapasan manusia. Nah, kalau kita berbicara apa itu darah? Darah itu adalah selamanya cair dan warnanya merah. Itu kesan daripada setiap orang. Tapi kalau kita selidiki, bukan hanya sekedar itu. Nah, apa arti tekanan darah? Tekanan darah itu adalah kuatnya jantung dalam memompa darah yang akan dialirkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, secara umum orang mengatakan bahwa tekanan darah manusia normal itu adalah 120/80 mm Ramkaya. Apa artinya itu? Nah, yang angka 120 itu adalah tekanan darah yang dipompakan dari jantung dan darah itu menuju ke seluruh tubuh. Istilah ini dikenal dengan istilah sistol. Nah, kemudian ketika jantung beristirahat sejenak atau sebentar, maka darah akan dialirkan ke bilik. Itu alirannya sedikit agak lemah, dan itulah yang 80. Berarti tekanan yang 80 ini adalah disebut dengan istilah tekanan darah diastol. Berarti darah yang keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh dengan tekanannya 120, sedangkan darah yang menuju ke bagian bilik jantung saat istirahat sejenak sebelum melakukan pemompaan kembali itu adalah 80. Nah, ini yang dikenal dengan istilah diastol. Oke anak Miss, bisa dipahami sampai ini? Anaknya Miss, alat pengukur tekanan darah itu disebut dengan istilah sphygmomanometer atau sering dikenal dengan istilah tensimeter. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Nah, kalau tadi adalah tekanan darah, yang sekarang adalah tekanan gas dalam sistem pernapasan pada manusia. Nah, bernapas artinya adalah menghirup oksigen atau memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, untuk apa bernapas? Oksigen itu dihirup. Buat apa? Itu tujuannya untuk adanya bisa berlangsung proses oksidasi biologis yang bisa menghasilkan energi dalam tubuh. Oke, anaknya Miss, proses pengikatan oksigen itu yang tadinya telah masuk ke dalam melalui hidung ke dalam tubuh itu berlangsungnya di bagian paru-paru atau pulmo, tepatnya di bagian gelembung paru yang disebut dengan istilah alveolus. Nah, bagaimana proses itu bisa terjadi? Proses itu pengikatan oksigen berlangsung secara difusi. Arti difusi itu adalah perpindahan zat, dan yang berpindah adalah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, sekarang kita pahami dulu. Ketika oksigen itu diikat di dalam alveolus lalu diedarkan ke seluruh tubuh, berarti darah di situ mengandung lebih banyak kadar oksigennya dan sangat minim atau sedikit karbon dioksidanya. Dan sebaliknya, ketika telah berlangsung peristiwa oksidasi biologis itu, maka kondisi darah ini sekarang lebih tinggi mengandung karbon dioksida dibanding dengan oksigennya. Maka darah itu akan dibawa dari seluruh tubuh dan kembali ke jantung, dan lalu diteruskan ke paru-paru, sehingga melalui paru-paru karbon dioksida itu dilepaskan dan kembali diikat oksigen. Demikianlah siklus itu berlangsung secara terus-menerus. Nah, anaknya Miss, untuk lebih jelas tentang bagaimanakah
peredaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida ini dalam pernapasan manusia. Perhatikan baik-baik sketsa gambar di bawah ini, dan ketika sudah jelas bagi kamu, ini ada tugas yang akan Miss berikan, tolong dilaksanakan, dikerjakan, yaitu meringkas, menggambarkan, dan menjawab soal. Nah, ini tugas telah saya buat di bawah ini. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan selamat pagi. Salam sehat.